Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, sehat? Alhamdulillah. Luar biasa, Allahu Akbar. Bapak ingin cek kehadiran kalian terlebih dahulu. Abdillah, Akmal Hidayat, Bailatul Fadilah. Pada siang hari ini, marilah kita awali dengan basmalah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam belajar kita membutuhkan suatu proses. Mungkin ketika kita belajar ada rasa malas dalam diri kita, ada rasa enggan, ada rasa malu. Dan ketika menghadapi berbagai persoalan di saat belajar, kita menjadi kurang semangat. Pada siang hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita sebelumnya, bahwa pada bab sebelumnya kita sudah membahas tentang pergaulan bebas. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang menuntut ilmu. Apakah jelas gambar yang ada di papan tulis? Eka, warna apa yang ada di gambar tersebut? Orang mengantuk. Oke, Dimas? Orang kaget. Semangat belajar. Oke. Abdillah? Harus giat belajar. Inilah salah satu tujuan kita untuk menuntut ilmu. Jadi pada bab 4 ini kita akan membahas tentang menuntut ilmu. Adapun ayat dan hadis yang akan kita bahas yang pertama adalah Quran surat ayat 122. Kemudian yang kedua Quran surat Al-Imran ayat 190 sampai 91. Yang ketiga Quran surat Quran surah Al-Mujadalah ayat 11. Dan yang terakhir adalah hadis Nabi Muhammad. Baik, nah, jadi pada bab ini kita akan melakukan 4 kali pertemuan. Dan pada pertemuan ini kita hanya bahas tentang Quran surat At-Taubah ayat 122. Dalam Quran surat At-Taubah ayat 22 ini, kompetensi dasarnya adalah menganalisis kandungan Quran surat At-Taubah ayat 122 tentang kewajiban menuntut ilmu. Kemudian tujuan pembelajaran kita ada 4 tujuan pembelajaran. Apa? Oke, Ilham, tujuan pembelajaran pertama, coba baca. Yang kedua, silakan baca David. Kemudian ini adalah mencakup kepada keterampilan. Jadi keterampilan itu sesuatu yang dihasilkan oleh siswa setelah melakukan proses pembelajaran ini. Baik, tujuan pembelajaran yang ketiga, silakan dibaca, Dimas. Setelah menyaksikan video pembelajaran dan beberapa poin ini, siswa mampu mendemonstrasikan hafalan Quran surat At-Taubah ayat 122. Baik, kemudian tujuan pembelajaran keempat, silakan baca Laila. Setelah menyaksikan video pembelajaran dan poin-poin ini, siswa mampu menyajikan kosakata Quran surat At-Taubah ayat 122. Baik, jadi inilah tujuan pembelajaran yang nantinya diharapkan tercapai kepada peserta didik, kepada kalian semua setelah kita mempelajari, setelah menganalisis tentang kandungan Quran surat At-Taubah ayat 122 tentang kewajiban menuntut ilmu. Paham? Baik, apa saja yang kita lakukan? Yang pertama, kita membaca Quran surat At-Taubah ayat 122. Yang kedua, memahami kosakata. Yang ketiga, menterjemah. Yang keempat, asbabun nuzulnya. Yang kelima, kandungan Quran surat At-Taubah. Dan yang keenam, menyampaikan hasil diskusi. Jadi nanti kalian akan Bapak bagi menjadi 5 kelompok dan mendiskusikan kandungan dari Quran surat At-Taubah ayat 122 ini. Baik, kita masuk kepada langkah yang pertama, membaca Quran surat At-Taubah ayat 122. Mari kita dengarkan bacaannya bersama-sama. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين
surat At-Taubah ayat 122. Sekarang Bapak minta kalian untuk membacakan ayat tersebut. Silakan baca, Rifki. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Ya, Cynthia. Miftah. Silakan Dimas. Silakan berikan tepuk tangan. Di kosakata ini bukan arti dari ayat tadi dipenggal-penggal perkataannya, tapi beberapa kata-kata atau kalimat-kalimat yang jarang kita dengar dalam kehidupan kita sehari-hari. Silakan dibaca, Akmal. Yang kedua, silakan dibaca Ali Zainal. Silakan dibaca Laila. Kelompok atau beberapa orang. Bagus. Langkah kita selanjutnya adalah menerjemahkan ayat. Sekarang kita terjemahkan ayatnya bersama-sama. Al-muslimuna. Orang-orang mukmin. Siapa? Ya, orang-orang mukmin. Ini semuanya. Min dari kulli setiap firqah. Golongan. Apa? Golongan. Raja'u. Mereka Mereka kembali. Roja'u itu artinya kembali. Roja'a pulang. Makanya ketika ada orang meninggal disampaikan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Asal katanya adalah roja'a kembali. La'allahum agar mereka yazarun dapat menjaga diri. Dapat menjaga diri. Oke. Nah, jadi dari sini kita sudah mulai bisa menerjemahkannya. Oke. Kira-kira Bapak minta siapa yang bisa menerjemahkannya atau membacakan terjemahannya? Silakan dibaca, Madia. Tidak sepatutnya bagi mukmin itu pergi semuanya apabila mereka telah kembali kepadanya supaya mereka itu dapat menjaga diri. Ini Bapak ingin tanya kepada kalian, apa itu asbabun nuzul? Apa Rifki? Bagus. Kasih tepuk tangan untuk Rifki. Jadi asbabun nuzul itu adalah sebab-sebab diturunkannya ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran itu walaupun menurut sebagian pendapat tidak semua ya, tapi ayat Al-Quran itu punya sebab kenapa Allah turunkan ayat tersebut. Paham ya? Paham. Jadi kenapa kita perlu tahu tentang asbabun nuzul ini? Yang pertama tentunya memudahkan para ahli tafsir ketika menetapkan atau mengambil suatu hukum berdasarkan ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu salah satunya. Oke, kita tengok asbabun nuzul dari Quran surat At-Taubah ayat 122 ini. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Atim dari Ikrimah bahwa ketika turun ayat, jika kami tidak berangkat untuk berperang, niscaya Allah akan menghukum kamu dengan azab yang pedih. At-Taubah 39. Padahal waktu itu sejumlah orang tidak ikut pergi berperang karena sedang berada di padang pasir untuk mengajar agama kepada kaum mereka, maka orang-orang munafik pun mengatakan, ada beberapa orang di padang pasir tinggal, tidak berangkat perang. Celakalah orang-orang yang di padang pasir itu, maka turunlah ayat Quran surat At-Taubah ayat 122, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Kira-kira apa latar belakang atau asbabun nuzul dari Quran surat At-Taubah ayat 122 ini? Karena ada beberapa orang yang tidak mengikuti perang, Pak. Benar yang disampaikan oleh Anin. Oke, kasih tepuk tangan. Oke, nah, jadi ya memang benar. Jika kamu tidak berangkat perang, maka Allah akan berikan azab yang sangat pedih. Dan pada waktu berikutnya ada lagi
peperangan. Nah, pada saat ada peperangan tersebut, ternyata ada di antara orang-orang Islam yang tidak pergi ikut berperang. Artinya mereka tidak ikut berperang, tinggal. Nah, ternyata menurut sebagian pendapat mereka sedang mengajarkan ilmu agama. Ada yang mengajarkan, ada yang belajar di padang pasir. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa mereka sedang memberikan ilmu atau mengajar di suku pedalaman di Baduy. Jadi hal ini menjadi celah bagi orang-orang munafik, sebagai ini merupakan suatu kelemahan bagi umat Islam. Nah, apa kata orang-orang munafik terhadap keadaan tersebut? Jadi kata orang-orang munafik, celakalah orang-orang yang ada di padang pasir itu, artinya tidak ikut berperang. Nah, maka turunlah Quran surat At-Taubah ayat 122 ini yang mengatakan bahwa apa katanya? Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu seluruhnya pergi ke medan perang. Artinya tidak harus seluruhnya, boleh sebagian. Sampai di sini paham? Paham? Baik. Nah, kemudian yang dilakukan dalam kelompok tersebut adalah mendiskusikan tentang kandungan dari Quran surat At-Taubah ayat 122 ini. Baiklah, kami dari kelompok 1 ini membacakan resolusi kami. 1. Yang adalah dilakukan oleh Rasulullah sendiri. Saya dari kelompok 3 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Poin yang kedua juga mengisyaratkan tentang wajibnya pendalaman agama dan bersedia untuk mengajarkannya. Baiklah, kami dari kelompok 4 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Dari kelompok 5 ada memberikan diskusi kami. Yang pertama, hal ini sebagai menentang argumen orang-orang munafik yang salah dalam memaknai surat Taubah ayat 29. Dari beberapa hal yang disampaikan beliau tadi, jadi banyak hal yang bisa disimpulkan sebagai kandungan Quran surat At-Taubah ayat 122. Baik, untuk evaluasi pembelajaran, Bapak kirim linknya di grup WhatsApp. Silakan kalian kerjakan nanti. Ada pertanyaan? Tidak paham semuanya? Baik, terima kasih. Demikian kita cukupkan pembelajaran kita pada hari ini. Dan diakhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.